Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membagikan dua materi terkait dengan kelenjar prostat atau BPH, kemudian yang kedua terkait dengan peritonitis. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan kelenjar prostat atau BPH. Ya, fungsi utama dari kelenjar prostat adalah untuk mengeluarkan cairan yang fungsinya adalah untuk melindungi serta untuk menutrisi sperma. Jadi selama ejakulasi, cairan tersebut akan dikeluarkan bersamaan dengan sperma sebagai air mani. Sehingga dengan adanya cairan ini, sperma mampu bergerak secara efisien di dalam rahim wanita. Begitu ya. Kemudian prostat merupakan kelenjar pada sistem reproduksi pria dan hanya pada pria aja, jadi wanita tidak ada ya, yang diselubungi oleh kapsula prostatika atau lapisan tebal berisi plexus, vena, dan saraf. Kemudian secara anatomi, prostat berhubungan erat dengan vesika urinaria, kemudian ureter, ureter, kemudian ada vas deferens sama vesika seminalis. Prostat terletak di atas diafragma panggul dan dapat diraba pada pemeriksaan colok dubur. Ini ya. Prostat adalah organ genitalia pria yang memiliki batas-batas. Yang pertama di batas superior atau base itu ada buli-buli, kemudian ada inferior depan ya, itu ada diafragma urogenital, kemudian ada dorsal, di situ ada rektum, kemudian ada ventral yaitu terpisah dari simfisis pubis oleh lemak retroperitonia dalam yang membungkus uretra posterior. Kemudian prostat terdiri atas kelenjar 50% ya. Kemudian jaringan ikat fibromuskula 25%, miofibril otot polos dan 25% jaringan ikat. Kemudian jaringan fibromuskuler ini tertanam mengelilingi prostat dan berkontras selama proses ejakulasi untuk mengeluarkan sekresi prostat ke dalam uretra. Jadi nanti di sini adalah vesika seminalis, kemudian di sini adalah prostatnya ya. Kemudian nanti ketika ada ejakulasi masuk ya, dia akan ikut bersamaan dengan sperma. Berat prostat normal pada orang dewasa berkisar antara 18 sampai 20 gram. Pada anak-anak beratnya sekitar 8 gram. Pada keadaan di mana terjadi pembesaran kelenjar prostat, beratnya bisa mencapai 40 sampai 150 gram. Ukuran prostat normal adalah tingginya itu 3 cm yang merupakan diameter vertikal. Lebarnya sekitar 4 cm pada dasar transversal dan lebar anterioposterior 2,5 cm. Dan dilewati oleh uretra prostatica. Nah, ini adalah ureter ya. Kemudian di sini ada prostatnya, kelenjar prostatnya yang mengalami pembesaran. Kemudian prostat mempunyai bentuk seperti piramid terbalik dengan basis atau basis prostate menghadap ke arah kulum vesicae ya. Kemudian basis prostat terletak dekat fundus vesika urinaria. Uretra termasuk bagian tengah dan basis prostat. Kemudian ada bagian apek di mana dia menghadap ke arah diafragma urogenitale. Apek bersentuhan dengan sphincter uretra eksterna serta sphincter bukan sphincter. Di sini adalah muscle ya atau otot perineal profundus ya. Coba bisa dicek ya di gambarnya, silahkan. Nah, ini adalah terkait dengan prostatnya, teman-teman. Di sini adalah prostat, kemudian di sini adalah terkait dengan ureter, ya. Uretra ya, karena tadi di sini adalah dari vesika urinaria. Kemudian di sini adalah uretranya, kemudian di sini ada prostatnya. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya di belakang ya. Kemudian ada terkait dengan vaskularisasi atau terkait dengan pasokan pembuluh darahnya, jadi sistem aliran darahnya. Di sini pasukan darah arteri prostat berasal dari regio prostaticus arteri vesicalis inferior. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Kemudian dan regio prostaticus rectalis media. Nah, kemudian aliran vena darah dari prostat akan terdrainase ke plexus venosus ya, prostaticus yang terletak di kapsula prostatica.
darah dari plexus venus prostatikus akan mengalir ke vena iliaca externa, dan plexus venus prostatikus berhubungan dengan superior dengan plexus vena vesicalis. Coba di mana teman-teman? Nah, nih bisa dilihat ya, iliaca di sini. Kemudian dari terkait dengan sistem sarafnya, di mana di sini impuls simpatis prostat berasal atau bermula dari nukleus intermedio lateralis di lumbal 1 sampai lumbal ketiga, di mana di sini ada nervus spalancius lumbalis ya. Kemudian dia akan menuju ini ya. Kemudian dia akan menuju ke plexus hypogastricus superior. Nah, di mana teman-teman? Nah, ini di sini. Mana? Nih. Kemudian masuk ke nervus hypoglossicus dextra externa sinistra, ya ini dextra kanan dan kiri ya, sinistra ya. Kemudian masuk ke plexus prostaticus. Nah, di mana di sini. Kemudian sementara itu jalaran parasimpatisnya itu di prostat itu dilakukan di S1, S2 sampai S4 atau di sakrum ya, bukan di cervical tapi di sakrum. Di mana di sini ada nervus erigentis ya, di mana di sini ada nervus spalanci pelvic ya. Kemudian dia akan masuk ke plexus hypogastricus interior, kemudian dia akan masuk ke dalam plexus prostaticus ya. Nah, di sini ya. Oke, kemudian dia akan masuk ke sini. Ya. Nah, ini sedikit kita lewatkan saja ya. Kemudian pembuluh limpa itu berjalan menuju ke limfonodus iliac internus, kemudian ada juga yang menuju ke limfonodus iliac externus dan limfonodus sacralis. Pembuluh limpa prostat terutama berakhir pada limfonodus iliac internus, kemudian limfonodus sacralis dan limfonodus obturator. Nah, di mana? Nah, di sini ya. Kemudian yang sini adalah terkait dengan obturatornya ya. Kemudian di sini ada sacralis serta sacralisnya. Kemudian secara klinis prostat membentuk 3 buah lobus, yaitu 2 buah lobus lateralis dan sebuah lobus medius. Kedua lobus lateralis dibagi oleh sulcus centralis yang dapat dipapasi pada pemeriksaan colok dubur dan dihubungkan satu sama lain di sebelah ventricle uretra. Kemudian oleh isthmus prostae ya, yang tidak tampak dari luar. Kemudian lobus lateralis merupakan pembentukan massa prostat yang utama. Kemudian ada lobus medius yang merupakan bagian yang terbentuk kerucut dari prostat yang terletak di antara kedua ductus ejaculaticus. Kemudian ejaculatorius ya, dan uretra. Kemudian ada hypertrophic lobus medius dapat menghalangi pengeluaran urin. Nah, jadi yang sering mengalami urin yang mengganggu urin ya sini ya, bagian sini. Nah, nanti kita akan lihat. Kemudian secara anatomi prostat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah isthmus prostat yang sini ya teman-teman, di bagian atas. Disebut juga dengan anterior ya, dengan sesuai dengan namanya, berada di anterior uretra. Kemudian berisi jaringan fibromuskular lanjutan dari muscle sphincter uretra eksterna dan sedikit jaringan grundular. Kemudian ada lobus dextra dan lobus sinistra prostat, yaitu lobus selain bagian dari isthmus prostat ya, yang dibagi menjadi 4 lobus berdasarkan hubungannya dengan uretra dan ductus ejaculatori. Kemudian ada lobus inferior-posterior yang berada di posterior uretra dan inferior ductus ejaculatori. Kemudian ada lobus inferolateral yang berada langsung di lateral uretra dan merupakan bagian terbesar dari lobus dextra dan sinistra. Kemudian ada lobus supromedial yang berada di dalam dari lobus inferior posterior, kemudian mengelilingi ductus ejaculatori. Kemudian juga ada lobus anteromedial yang berada di lobus interolateral dan secara langsung di lateral dari uretra prostatica proximal. Nah, silakan nanti teman-teman bisa dicek di sini. Yang di sini ada supromedial lobus, kemudian juga ada inferior lobus ya. Kemudian di sini ada ejaculatory duct ya. Kemudian ada prostatica uretra. Nah, ini uretranya di tengah-tengah sini ya. Kemudian secara klinis parenkrim prostat dewasa menjadi 4 zona. Yang pertama adalah zona sentral ya, sini ya, zona sentral berarti yang ada warnanya kuning. Di
Di sini disebut juga dengan lobus medius yang mengelilingi ductus ejaculatorius saat memasuki glandula prostat. Zona ini menyusun 25% jaringan kelenjar. Kemudian ada zona perifer yang menyusun 70% dari kelenjar prostat. Nah, ini ya. Kemudian mengelilingi zona sentral, yakni terletak pada bagian posterior dan lateral glandula prostat. Kebanyakan karsinoma atau kanker muncul dari zona perifer prostat dan akan terpaplasi saat dilakukan tes colok dubur. Selain itu, zona ini merupakan zona paling rentan terkena radang. Kemudian ada zona transisional, yaitu menyusul 5% dari komponen kelenjar, terdiri dari granula muskokal dan terletak di sekitar uretra prostatika. Pada lansia, sel parenkrim pada zona ini sering mengalami hiperplasia atau penambahan jumlah sel dan membentuk massa nodular sel epitel yang dapat menekan uretra prostatika, kemudian menyebabkan gangguan urinasi. Kondisi tersebut disamakan dengan BPH atau benigna prostatic hyperplasia. Nah, di sini ya letaknya yang warnanya orange. Kemudian ada zona periuretra, yaitu tersusun atas granula mukosa dan submukosa. Zona ini dapat mengalami pertumbuhan abnormal pada fase BPH lanjutan, terutama penumbuhan dari komponen stroma. Bersama dengan nodular granular pada zona transisional, keduanya akan meningkatkan kompresi uretra dan mengakibatkan retensi lebih parah pada urin di vesika urinaria. Kemudian zona lain selain komponen granular yaitu adalah stroma fibromuskular yang letaknya di permukaan anterior, granula prostat, anterior dan uretra. Nah, di sini adalah letak-letak kemudian sifat dari zona masing-masing zona, di mana di sini ada zona perifer yang tadi, kemudian ada zona sentral sama transisional. Di mana di sini sifat pembentukannya itu adalah sifatnya granular. Kemudian di sini adalah kelenjar parenkrim uretra, periuretra. Kemudian asalnya di sini bisa menyebabkan kelainan sekitar 60-70% pada CA prostat di bagian perifer. Kemudian 5-10% ini CA atau kanker prostat berasal dari zona sentral. Kemudian kalau yang dari BPH itu bisa terjadi di zona transisional, kemudian 10-20% itu dapat terjadi kanker prostat. Kemudian 60% dari kanker yang terdapat di zona transisional itu biasanya di low grade atau clear cell CA. Terkait dengan BPH adalah pembesaran progresif dari kelenjar prostat yang dapat menyebabkan obstruksi dan retriksi pada jalan urin atau di bagian uretra. Di sini untuk pada usia di atas 50 tahun ya 50% itu pasti akan mengalami gejala terkait dengan BPH. Kemudian jika umurnya lebih dari 70 tahun itu 90% lebih itu akan memiliki gejala terkait dengan BPH. Etiologi dari BPH ini pasti belum diketahui secara pasti. Yang pasti terkait dengan perubahan hormon estrogen dan testosteron, di mana di sini akan merangsang sel-sel itu tidak akan mati. Jadi sel-sel yang seharusnya mati di bagian prostat itu akan berkurang, ya. Kemudian terjadi proses penuaan. Kemudian dari patofisiologinya teman-teman bisa dilihat di sini, di mana yang pertama terkait dengan perubahan hormon estrogen dan progesteron, di mana di sini terjadi kematian sel yang menurun. Jadi sel-sel yang seharusnya sudah mati itu tidak mengalami kematian sehingga terjadi kelebihan sel. Ya, kemudian ada proses penuaan di sini. Ya, karena tadi selnya yang mati itu berkurang sehingga terjadi penumpukan sel dan terjadi hiperplasia pada sel pada epitel dengan stroma pada kelenjar prostat, ya. Di situ nanti ketika terjadi hiperplasia pasti akan terjadi penyempitan lumen pada uretra sehingga akan menyebabkan aliran urin terganggu, ya, terjadi restensi urin, ya. Kemudian terjadi resiko infeksi, kemudian ada hidronefrosis, ya, pembengkakan pada pelvis ginjal sehingga terjadi penurunan fungsi ginjal. Kemudian dari aliran urin yang terhambat tadi bisa menyebabkan peningkatan tekanan intravesikuler, ya. Kemudian ada hyperirritable pada bladder. Kemudian terjadi peningkatan kontraksi otot pada destructor atau dari kandung kemih
sehingga dapat menyebabkan nyeri pada bagian kandung kemihnya. Kemudian terjadi hipertrofi pada otot destrusor, kemudian ada penebalan ya, sehingga terjadi intermittent secara berkelanjutan ya. Kemudian ada hipertensi, kemudian ada terminal dribbling, kemudian ada urgensi, kemudian ada peningkatan frekuensi terkait dengan BAK, kemudian disuria, kemudian merasa BAK tidak puas sehingga terjadi gangguan eliminasi urin. Sedangkan jika terjadi hiperplasia bisa menyebabkan BPH ya, sehingga BPH nanti ada prosedurnya pembedahan ya. Di sini terkait dengan dengan preoperasi, di sini adalah post operasi. Di mana pre di sini adalah biasanya terkait dengan kurangnya info dengan pengetahuan terkait dengan pembedahan sehingga terjadi ansietas. Kemudian terkait dengan nyeri akutnya dikaitkan dengan tindakan operasinya. Kemudian tindakan invasif juga dapat meningkatkan resiko infeksi ya. Kemudian perdarahan tidak terkontrol, kemudian kehilangan cairan yang berlebih, maka akan mengakibatkan penurunan cairan atau terjadi shock hipovolemik. Nah, itu sedikit terkait dengan patofisiologi dari BPH. Kemudian terkait dengan tanda dan gejala, biasanya diketahui di sini frekuensinya berkemihnya itu selalu bertambah atau sering. Kemudian berkemih pada malam hari, kesulitan dalam memulai dan menghentikan berkemih, kemudian air kemih masih tetap menetes setelah selesai berkemih, kemudian rasa nyeri pada waktu berkemih, kemudian ada risiko sititis, hidronefrosis dan pilionefritis ya. Ini adalah hidronefrosis, terjadi penumpukan cairan atau penumpukan urin yang ada di pelvis ginjal. Karena adanya obstruksi, ini bukan dari PPH ya, tapi dari obstruksi di sini di bagian uretra. Nah, terkait dengan pilionefritis yaitu adalah peradangan pada pelvis ya, pada bagian atas pelvis ginjal ya, pada ginjalnya. Kemudian terkait dengan diagnosis tes, di sini ada sitoskopi yang bagian sini ya teman-teman, dicek, dilihat. Kemudian ada IVP ya, kita lihat di sini ada cairan kontrasnya. Yang dicek adalah cairan kontrasnya dari fotonya. Dari foto yang dicek adalah cairannya nanti, sehingga cairannya ini nanti akan terlihat di bagian vesika urinaria ya. Kemudian ada di pelvis ginjal. Kemudian ada USG ya. Kemudian terkait dengan treatmentnya atau pengobatannya itu dilakukan dengan prostate uretrial stent atau ini ya, dilakukan pelebaran ya menggunakan stent ya. Kemudian ada juga TURP atau TURP ya, di sini ada transurethral resection of the prostate. Jadi diambil prostatnya ya. Kemudian terkait dengan pengkajian, yang pertama kita harus kaji adalah keluhannya, kemudian berapa lama, kemudian riwayat trauma, mungkin adanya benda berat ya, mungkin adanya misalkan terbentur ya, atau kejadian trauma yang mengakibatkan terjadinya nyeri pada di area ureter ya. Kemudian ada infeksi atau pernah mengalami infeksi, kemudian tindakan operasi sebelumnya, kemudian kesehatan secara umum, kemudian fungsi seksual, obat-obatan, kemudian juga kita lakukan pengkajian IPSS ya dengan 7 pertanyaan. Nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini ada pengkajian terkait dengan BPH di mana kita harus kaji menggunakan IPSS dan Madsen inversion. Jadi ada dua, yaitu IPSS sama Madsen dan inversion. Nah, nanti skornya ringan ada seperti ini ya, teman-teman. Nanti bisa dikategorikan sendiri ya. Nah, terkait dengan pertanyaannya, ini adalah IPSS ya, di mana nanti kita tanyakan ya, kencingnya tidak lampias ya, atau kencingnya itu belum habis setelah Anda kencing ya, kemudian sering kencing enggak ya, kemudian kencing terputus-putus, kemudian tidak dapat menunda kencing. Nah, itu akan kita tanyakan kepada pasiennya. Itu yang IPSS, kemudian yang ini Madsen inversion ya, dimana nanti kita akan kaji juga terkait dengan perkemihannya, terkait dengan pancarannya, kemudian mengejan ya, kemudian harus menunggu saat kencing. Nah, itu semua akan kita kaji, nanti bisa dilihat dan dikategorikan sesuai dengan tadi ya, apakah dia kategori ringan, sedang, ataupun berat.
Kemudian terkait dengan diagnosa perawatan, pasti yang muncul adalah nyeri, kemudian ada gangguan eliminasi urin, retensi urin, resiko infeksi, gangguan tidur, dan ansietas. Nah, mungkin itu saja terkait dengan BPH, kemudian kita lanjutkan terkait dengan peritonitis. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang kedua terkait dengan peritonitis. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita lebih dahulu kita pelajari terkait dengan anatomi dan fisiologi peritoneum, ya, di mana peritoneum adalah membran serosa tipis, mengkilap, yang juga melipat untuk meliputi atau membungkus organ-organ di dalam rongga abdominal. Peritoneum terdiri atas dua bagian utama, yaitu peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Yang parietal itu adalah peritoneum yang melapisi dinding rongga abdominal. Kemudian yang visceral itu adalah meliputi atau membungkus organ-organ, ya, disebut dengan peritoneum visceral. Kemudian kalau terkait dengan definisi peritonitis adalah peradangan yang disebabkan oleh infeksi atau kondisi aseptik pada selaput organ perut atau di bagian peritoneum. Peritoneum ada selaput tipis dan jernih yang membungkus organ perut dan dinding perut bagian dalam. Kemudian lokasi peritonitis bisa saja terlokalisasi atau difus dan riwayatnya itu bisa akut ataupun kronik. Kemudian peritonitis merupakan suatu kegawat daruratan yang biasanya disertai dengan bakteremia ataupun kejadian sepsis. Nah, dari etiologinya di sini ada dibagi menjadi 5, yaitu peritonitis primer, sekunder, tersier, sama chemical abscess, sama abscess peritoneal. Nah, kita bahas satu-satu ya. Terkait dengan peritonitis primer, ini biasanya disebabkan oleh adanya invasi hematogen dari organ peritoneal yang langsung dari rongga peritoneum. Ya, biasanya di sini disebabkan oleh spontaneous bacteria peritonitis atau SBP sebagai akibat dari penyakit hepar kronis. Kira-kira 10-30% pasien dengan sirosis hepatis, ya, dengan asites akan berkembang menjadi peritonitis bakterial. Kemudian ini adalah bakterinya, ya. Di sini ada bakteri gram negatif sama positif. Yang paling banyak adalah dari organisme dari E. coli, ya, sekitar 40%. Kemudian di sini ada peritonitis sekunder, di mana di sini peritonitis yang mengikuti suatu infeksi akut atau perforasi traktus gastrointestinal atau traktus urinarius. Disebabkan paling sering adalah perforasi appendicitis, perforasi gaster, dan penyakit ulcus duodenal atau duodenum. Ya, kemudian ada perforasi kolon karena divertikulus, kemudian ada vulvulus, serta strangulasi usus halus. Di mana di sini peritonitis ini bisa disebabkan oleh beberapa penyebab utama yang disebabkan karena infeksi bakterial dari bocornya usus atau vulvus iscum sehingga harus dilakukan tindakan operasi. Jadi yang sekunder ini biasanya terkait dengan kebocoran, ya, di bagian gaster atau duodenum, ya, kemudian kolon, ya, atau usus halus atau usus besar, ya. Nah, di sini juga disebabkan oleh paling banyak adalah E. coli, ya, 60%, ya. Kemudian ada peritonitis tersier, di mana di sini peritonitis yang diakibatkan karena terapi yang tidak adekuat atau superinfeksi kuman dan akibat dari tindakan operasi sebelumnya. Ya, dari peritonitis ini disebabkan karena ini habis lakukan pembedahan, kemudian tidak steril, tidak bagus proses pembedahannya sehingga terjadi infeksi di bagian peritonitis. Kemudian sedangkan infeksi intraabdominal atau intraabdomen biasanya dibagi menjadi general atau peritonitis dan lokalisasi atau abses intraabdomen. Biasanya terjadi juga pada pasien dengan CAPD atau continuous ambulatory peritoneal dialysis. Kemudian ada juga peritonitis kimia, di mana di sini disebabkan karena iritasi empedu, kemudian ada darah, ya, darah sehingga masuk ke dalam rongga peritonitis atau peritoneum, kemudian ada barium atau bahan lain yang atau oleh peradangan transmural dari organ visceral, misalnya penyakit Crohn, ya, tanpa inokulasi bakteri rongga peritoneal. Kemudian tanda-tanda dan gejala klinis tidak dapat dibedakan dari peritonitis sekunder ataupun abses peritoneal. Kemudian yang terakhir di sini adalah abses peritoneal, ya. Ini belum diganti, ya. Ini disebabkan karena pembentukan pengumpulan cairan yang terinfeksi, ya, dienkapsulasi oleh eksudat fibrin,
ya, omentum dan atau organ visceral yang berdekatan. Mayoritas abses terjadi setelah peritonitis sekunder. Pembentukan abses kemungkinan disebabkan karena komplikasi operasi. Kemudian pembentukan abses adalah penyebab utama infeksi yang terjadi pada tersier persisten. Kemudian terkait dengan patofisiologisnya, di mana terjadi misalkan ada mikroorganisme yang masuk, kemudian ada peradangan di appendix, kemudian ada tukak peptik di lambungnya, kemudian ada disentri, ya, kemudian ada divertikulus sama operasi yang tidak steril. Ini akan menyebabkan inflamasi pada peritoneum, sehingga akan menyebabkan peritonitis, atau bisa saja terkait dengan luka, ya, luka tusuk yang terjadi di abdomen itu juga dapat menyebabkan inflamasi pada peritoneum, sehingga dapat menyebabkan peritonitis. Nah, di sini ada beberapa patofisiologi, ya, di mana terjadi depopularisasi bakteri dan virus ke sistem gastrointestinal, ya. Kemudian dapat meningkatkan gangguan pada lambung, meningkatkan HCl, terjadi mual muntah sehingga terjadi ketidakseimbangan nutrisi. Kemudian juga dapat terjadi dehidrasi. Kemudian dari peritonitis juga terjadi pelepasan berbagai mediator kimiawi seperti histamin, bradikinin, dan serotonin. Nah, ini juga akan meningkatkan persarafannya, ya, merangsang saraf rasa nyeri yang mengakibatkan nyerinya muncul. Kemudian menyebabkan edema pada dinding abdomen sehingga terjadi pengumpulan cairan di rongga peritoneum. Kemudian cairan yang seharusnya di intravaskuler dia akan keluar tuh bagian menuju ke rongga peritoneum, sehingga kehilangan cairan yang sangat besar, sehingga bisa terjadi dehidrasi, kemudian terjadi kekurangan volume cairan. Kemudian dari peritonitis itu akan merangsang pirogen di hipotalamus sehingga memicu pengeluaran prostaglandin, kemudian memacu kinerja termoprostat hipotalamus sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh atau hipertermi. Kemudian terkait dengan faktor risiko, ini ada banyak, yaitu penyakit hati dengan asites, kerusakan ginjal, kemudian ada kompromis imun sistem, kemudian pelvic inflammatory disease atau inflamasi pada pelvis, kemudian appendix, peradangan di appendix, ulkus gaster, infeksi kandung empedu, kemudian ada kolitis ulceratif atau penyakit Crohn, kemudian ada trauma tadi misalkan luka tusuk, ya, kemudian ada COPD, kemudian ada pankreatitis. Untuk kasus peritonitis, untuk tata laksananya itu adalah penanganan operatif, di mana terapi primer dari peritonitis adalah operasi. Operasi biasanya dilakukan untuk mengontrol sumber dari kontaminasi peritoneum. Tindakan ini berupa penutupan perforasi usus, reseksi usus atau perbaikan usus dengan anastomis primer atau dengan eksterioorasi. Kemudian membuang bahan-bahan dari kavum peritoneum seperti fibrin, feses, cairan empedu, darah, mukus lambung, ya. Tadi misalkan ada perdarahan di situ, ada abses di situ, semuanya akan dibuang. Kemudian membuat irigasi untuk mengurangi ukuran dan jumlah dari infeksi bakteri virulen. Kemudian yang pertama itu adalah laparotomi atau pembedahan, di mana tujuan penanganannya adalah menghilangkan semua material-material yang terinfeksi, kemudian mengkoreksi penyebab utama peritonitis dan mencegah komplikasi lanjutan. Di mana di sini tindakannya adalah diinsisi atau dibedah di bagian midline, kemudian membuang jaringan yang terkontaminasi dan menjadi fibrotik atau nekrosis. Kemudian penyakit primer juga harus diobati. Kemudian memerlukan tindakan reseksi, ya, misalkan kalau terjadi ruptur appendix atau kantung empedu, ya, jadi misalkan ada ruptur atau kerusakan. Kemudian ada perbaikan, yaitu terkait dengan ulkus perforata atau drainase jika terjadi pankreatitis akut. Kemudian juga perlu dilakukan pemeriksaan kultur cairan dan jaringan yang terinfeksi setelah memasuki kavum peritoneum. Nah, di sini yang kedua ada tindakan peritoneal lavage, di mana dilakukan pada peritonitis diffuse. Ya, di sini dengan caranya adalah dengan memberikan cairan kristaloid isotonik. Kemudian ini dapat menghilangkan material-material seperti darah, gumpalan fibrin dan bakteri.
Kemudian semua cairan di kavum peritoneum harus diaspirasi supaya tidak menghambat mekanisme pertahanan lokal dan fokusit dapat menghancurkan bakteri. Jadi ini harus hati-hati karena apa? Kan di peritoneum itu akan ada mekanisme pertahanan lokal atau fokusit yang dapat menghancurkan bakteri. Jadi seharusnya di peritoneum itu ada sebuah organisme ya sehingga dapat menghancurkan bakteri. Jadi prosesnya itu dilakukan seperti pemasangan infus ya. Jadi dimasukkan kemudian langsung dikeluarkan. Seperti dialirkan saja. Kemudian ada yang namanya peritoneal drainase, di mana di sini penggunaan drain sangat penting untuk abses intraabdominal dan peritonitis lokal dengan cairan yang cukup banyak ya. Kemudian drainase berguna pada infeksi vokal, residual atau pada kontaminasi lanjutan. Drainase diindikasikan untuk peradangan massa yang terlokalisasi atau kavitas yang tidak dapat diregresi. Kemudian terkait dengan asuhan keperawatan yang perlu kita kaji adalah keadaan umumnya, jadi seperti nyeri di bagian abdomen, kemudian lokasinya di mana, berapa jam, kualitasnya bagaimana, serta kuantitasnya seperti apa. Kemudian kronologi misalkan tadi ada apakah ada luka tusuk ya, ada luka memar atau luka apa yang menyebabkan terjadinya peritonitis. Kemudian apakah yang memperberat, kemudian bagaimana yang memperringan ya. Kemudian keluhan tambahannya biasanya disertai dengan demam ya, kemudian ada hipotermia, kemudian juga ada mual muntah, sesak nafas, takikardia, kemudian sulit BAB atau buang air, kemudian ada BAK berkurang ya. Kemudian terkait dengan pemeriksaan fisik, kita harus pemeriksaan mulai dari infeksi, mulai dari tampak kesakitan ya, dilihat pasiennya, kemudian lihat dari pernafasannya, kemudian adanya distensi perut apa enggak ya. Kemudian terkait dengan auskultasi, kita bisa cek terkait dengan bising ususnya. Kemudian terkait dengan perkusi, di sini ada nyeri perkusinya, apakah ada nyeri apa enggak ya. Kemudian hipertimpani, kemudian ataukah redup ya. Kemudian dari palpasi biasanya terjadi nyeri tekan ya. Kemudian defense muskular. Nah, di sini adalah terkait dengan tanda gejala dari peritonitis, di mana di sini ada extreme thirst atau haus ya, kemudian ada fatigue ya, kemudian ada vomit ya, panas ya. Nah, di sini adalah terkait dengan tanda gejalanya ya, peningkatan tekanan darah ya, kemudian dehidrasi, nyeri ya, kemudian penurunan dari suara dari ususnya. Ya, kemudian di sini ada total kesanan dari nursing care-nya. Biasanya di sini terkait dengan evalence. Jadi kita pemasangan infus, balance cairan, kemudian gastrointestinalnya bagaimana, kemudian kita harus menurunkan infeksinya. Kemudian apa terkait dengan komplikasinya ya, kita harus juga terus turunkan. Kemudian terkait dengan pemeriksaan penunjang, yaitu yang pertama terkait dengan laboratorium, kita harus cek dulu terkait dengan leukositnya ya. Kemudian terkait dengan asam basanya bagaimana ya, apakah asidosis atau alkolisis. Kemudian foto polos ya, foto ronsen ya, kemudian juga harus dicek. Kemudian harus ada dicek rectal touch atau di bagian rektalnya ya, apakah nyeri semua arah ataukah tonus musculus sphincter ani menurun dan ampula recti berisi udara. Nah, itu bagian rektalnya. Nah, di sini adalah terkait dengan peritonitisnya, di mana di sini ada peradangan ya di bagian ini kan abdomen ya, abdomen ya. Ya. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan penunjang terkait dengan DPL atau diagnosis peritoneal lavage. Di sini untuk mengevaluasi pasien dengan cedera intraabdomen setelah trauma tumpul yang disertai dengan hilangnya kesadaran, ya, kemudian intotoksitas alkohol, perubahan sensori, misalnya pada cedera medula spinalis atau cedera pada costae atau processus transversus vertebra. Ya, di sini ada DPL, kita harus cek terkait dengan kadar pH-nya, glukosanya, protein, LDH, kemudian selnya, gram stain-nya, kemudian ada kultur kuman aerob dan anaerobnya. Kemudian peritonitis bakteris itu pH-nya di bawah 7, kemudian glukosanya di bawah 50 mg/dpl.
Kemudian protein LDH meningkat. Kemudian kontraindikasinya pada orang-orang dengan kehamilan. Obesitas, koagulopati, hematom yang signifikan dengan dinding abdomen. Nah, di sini terkait dengan tata laksananya itu biasanya dilakukan yang pertama observasi hemodinamika. Jadi tekanan darah, kemudian ada suhu, kemudian ada respirasi, ya terkait hemodinamik harus dicek. Kemudian pemasangan kateter, pemasangan NGT, pemberian antibiotik. Kita tahu bahwa peritonitis tadi disebabkan karena infeksi paling banyak, sehingga pemberian antibiotik perlu dilakukan. Kemudian rehidrasi jika terjadi dehidrasi, kemudian dilakukan operasi. Kemudian tata laksananya tadi terkait dengan surgical atau pembedahan ataupun yang tidak pembedahan. Tidak pembedahan dilakukan dengan cara kontrol dari infeksinya, ya. Kemudian eliminasi bakteri dan toksiknya, kemudian maintenance, pertahankan organ, sistem organnya, kemudian kontrol terkait dengan inflamasinya. Nah, ini adalah tata laksana antibiotik, yaitu pemberian awal antibiotik harus diberikan sedini mungkin. Antibiotik yang direkomendasikan pada kondisi pasien yang berat yaitu antibiotik spektrum luas. Antibiotik digunakan dalam 5-7 hari. Setelah kontrol sumber infeksi dilakukan, antibiotik dapat dihentikan. Penggunaan yang harus dipertimbangkan yaitu antibiotik carbapenemesis, ya, carbapenemesis. Penggunaan yang harus dipertimbangkan yaitu antibiotik carbapenemesis yaitu pada Enterobacteria yang dapat meningkatkan ESBL, ya. Nanti bisa searching itu ESBL apa, ya. Kemudian tata laksana terkait dengan perioperatif yaitu pain management, kemudian sedasi, ya, pembiusan, sama optimalisasi ventilasi. Kemudian observasi hemodinamik, kemudian cairannya dimonitoring sehingga dan juga terkait dengan peningkatan renalnya dari fungsinya, nutrisinya, dan antikoagulopatinya, ya. Kemudian manajemen operatif membutuhkan kontrol sumber infeksi dan menyingkirkan bakteri dan toksin. Kemudian intervensi definitif berfungsi untuk mengembalikan fungsi normal dan memperbaiki secara anatomi dan menghilangkan sumber infeksi. Kemudian intervensi definitif ini ditunda sampai kondisi pasien membaik dan perbaikan jaringan sudah adekuat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.